Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan lagi. Film ini berjudul Parasite, di mana film ini dirilis di tahun 2019. Mengutip dari CNBC Indonesia, film Parasite ini menjadi film pertama asal Korea Selatan dan bahkan Asia yang berhasil memenangkan Piala Oscar di tahun 2020 untuk kategori Best Picture. Selain itu, salah satu pemain utama dalam film ini adalah Park So-dam yang juga bermain dalam film Special Delivery sebagai Yoon-ha. Nah, film ini mengisahkan tentang kesenjangan sosial antara keluarga kaya dan keluarga miskin, di mana suatu saat salah satu anak dari keluarga miskin ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mengajar di sebuah rumah mewah yang dimiliki oleh keluarga kaya. Dan saat melihat kehidupan tentram dari keluarga kaya ini, si anak dari keluarga miskin ini ingin menaikkan kondisi ekonomi keluarganya dengan cara mengajak seluruh keluarganya bekerja di rumah keluarga kaya ini. Dan untuk memuluskan misinya itu, satu keluarga ini bahkan rela berbohong untuk menutupi status mereka. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga miskin yang tinggal di sebuah apartemen kecil semi bawah tanah, di mana apartemen ini juga terletak di sebuah pemukiman yang kumuh. Di apartemen ini tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anaknya. Dan mari saya perkenalkan satu persatu keluarga ini. Ada si ayah yang bernama Kim, si ibu yang bernama Chung Suk, si kakak yang bernama Kiwoo, dan si adik yang bernama Kijong. Untuk melangsungkan hidup mereka, keluarga ini bekerja sebagai pelipat kotak pizza, di mana dengan pekerjaannya itu tentu saja uang yang mereka dapatkan sangatlah kecil. Bahkan mereka harus menjelajahi sudut rumah hanya untuk mendapatkan wifi tetangga. Hingga suatu hari, seorang teman Kiwoo yang bernama Min datang ke rumah mereka. Min datang memberikan mereka sebuah batu yang merupakan koleksi kepunyaan kakeknya. Konon katanya, menurut kakeknya, batu ini bisa memberikan kekayaan bagi keluarga yang memilikinya. Tapi selain itu, kedatangan Min ini adalah untuk menawarkan Kiwoo sebuah pekerjaan sebagai seorang guru les privat bahasa Inggris di sebuah keluarga kaya raya. Min ingin agar Kiwoo menggantikan posisinya sebagai guru les privat di sana, karena ia akan berkuliah ke luar negeri. Alasan Min ingin memberikan pekerjaan ini pada Kiwoo adalah karena Min tahu betul kemampuan Kiwoo yang di atas rata-rata mahasiswa lainnya. Untuk dapat meyakinkan keluarga kaya itu, Kiwoo meminta bantuan pada sang adik untuk memalsukan surat keterangan agar seolah Kiwoo ini adalah seorang mahasiswa. Di hari berikutnya, Kiwoo pun datang ke rumah keluarga kaya tersebut. Setibanya di rumah itu, Kiwoo disambut oleh seorang ART yang bernama Moon Gwang. Saat masuk ke dalam rumah, Kiwoo sangat takjub pada keindahan dan kemewahan rumah tersebut. Tak berselang lama, datanglah pemilik rumah tersebut yang bernama Yujong. Setelah beberapa saat berbincang, Yujong mengantarkan Kiwoo ke kamar anaknya. Anak dari Yujong ini bernama Daehi. Yujong ini sangat terkesan dengan cara mengajar Kiwoo pada anaknya. Dan di sini terlihat bila Kiwoo ini sangat jago memainkan perannya. 실전은 기세야. 심장이 거짓말을 못해. Setelah selesai mengajar anaknya, kini Kiwoo diberikan uang bayarannya, dan karena kinerja dari Kiwoo yang sangat memuaskan, ia diminta untuk terus bisa mengajar les anaknya. Di ruang tamu, terlihatlah anak bungsu dari Yujong yang bernama Dasong. Yujong menjelaskan jika anaknya ini hyperaktif dan sangat tidak bisa diam. Walaupun begitu, Dasong ini memiliki bakat seni yang luar biasa, terutama dalam membuat sebuah lukisan. Yujong juga mengeluhkan kelakuan dari anaknya itu. Bahkan beberapa guru yang pernah mengajari Dasong tidak ada yang bisa bertahan lama menghadapi sikapnya itu. Mendengar hal tersebut, langsung terbesit di pikiran Kiwoo untuk merekomendasikan seseorang kenalannya yang ia rasa bisa memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam mengajari Dasong. Yang mana ternyata orang yang direkomendasikan oleh Kiwoo itu tak lain adalah adiknya sendiri. Dan pada keesokan harinya, diajaklah Kijong untuk datang ke rumah keluarga tersebut. 에시카 외동딸 일리노이 시카고과 선배는 김치모 그는 이사주. Di sini mereka berdua berakting seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain. Saat Kiwoo memperkenalkan Kijong pada Yujong, dari balik tangga diam-diam Daehi memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka.
Setelah memperkenalkan Kijong pada Yujong, kini Kiwoo permisi untuk kembali memberikan les pada Dahi di kamarnya. Sampai di kamarnya, di sini Dahi menunjukkan rasa cemburunya pada Kijong. Karena diam-diam ternyata Dahi ini menaruh rasa suka pada Kiwoo. Kiwoo pun kemudian menjelaskan jika antara dirinya dan Kijong tidak ada hubungan yang spesial. Hingga pada akhirnya Kiwoo dan Dahi saling melakukan pertukaran nafas. Di sisi lain, setelah Kijong dipertemukan dengan Dasong, tak lama kemudian, entah bagaimana caranya, Kijong dengan cepat dapat merubah Dasong yang tadinya hyperaktif dan tak bisa diam, kini berubah menjadi diam dan penurut. Dan tak hanya itu, Kijong yang baru saja pertama kali bertemu dengan Dasong juga bisa mengetahui psikologi dari anak itu. Tentu saja Yujong sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kijong. Hingga Yujong pun rela membayar sangat mahal Kijong agar ia bisa terus mengajari Dasong. Tak berselang lama, datanglah suami dari Yujong yang bernama Tuan Pak. Dan karena ini sudah larut malam, Tuan Pak menyuruh sopirnya untuk bisa mengantarkan Kijong pulang ke rumah. Di dalam mobil, kini Kijong kembali menjalankan aksinya. Ia melepaskan celana dalamnya dan meletakkannya di bawah kursi mobil, dengan tujuan agar keluarga Pak menduga jika si sopir ini telah melakukan tindakan asusila pada Kijong. Scene kemudian memperlihatkan keluarga Kim yang sedang makan bersama di sebuah rumah makan. Karena saat ini kedua anaknya sudah mendapatkan penghasilan dari memberikan les anak-anak keluarga Park. Di sini Kiwoo merasa kagum pada Kijong karena berhasil dengan cepat merubah Dasong yang tadinya hyperaktif menjadi anak yang penurut. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Kijong itu hanya mengikuti tutorial yang ia dapatkan di Google. Pada suatu hari ketika Tuan Park sedang dalam perjalanan, ia menemukan sebuah celana dalam wanita di dekat kursi, yang mana kita tahu jika celana dalam itu adalah milik Kijong, yang sengaja ia letakkan di sana agar si sopir ini dipecat oleh Tuan Park. Kemudian Tuan Park langsung melaporkan hal itu pada istrinya, dan ia meminta pada istrinya untuk segera memecat si supir. Kijong yang mengetahui jika saat ini keluarga Park tidak memiliki supir, dengan watadosnya mengatakan jika ia memiliki seorang paman yang sangat ahli dalam mengemudi, dan merekomendasikan pamannya itu pada Yujong. Yang mana kita tahu jika orang yang direkomendasikan oleh Kijong itu tak lain adalah ayahnya sendiri. Sebelum menjadi supir keluarga Park, Kiwoo bersama ayahnya pergi ke showroom mobil mewah untuk mempelajari seluk-beluk dari mobil tersebut. Dan hanya dengan bermodalkan hal itu saja, Kim bisa menjadi supir yang sangat handal. Bahkan di sini, Tuan Park dibuat kagum dengan kemampuan Kim menikung. Ia bisa menikung di tikungan yang cukup tajam tanpa membuat kopi di gelas Tuan Park bergoyang. Saat ini, hampir semua keluarga mereka sudah bisa bekerja di keluarga Park. Kini hanya tinggal Mun-guang saja yang belum mereka singkirkan, agar bisa digantikan oleh ibu mereka sebagai seorang ART di sana. Diketahui jika Mun-guang ini adalah ART yang dulu juga bekerja pada penghuni rumah ini sebelum keluarga Park. Di sini, Kiwoo mendapatkan info dari Daehi jika sebenarnya Mun-guang ini sangat alergi pada buah persik. Mendapatkan informasi itu, Kiwoo akhirnya memiliki rencana dengan memanfaatkan alergi dari Mun-guang ini terhadap buah persik. 천식에 아주 쌩 난리가 난다네. Kim kini memainkan perannya dengan mengatakan jika Mun-guang ini mengidap TBC akut dan akan sangat berbahaya bagi kesehatan keluarga Park. Tak hanya itu, Kijong juga ikut beraksi dengan menaburkan bubuk buah persik ke tubuh Mun-guang yang membuat si ART ini batuk-batuk dengan sangat keras. Dan bersamaan dengan itu, datanglah Yujong bersama Kim ke rumah. Dan di saat itulah, Yujong melihat si Mun-guang ini batuk-batuk dengan sangat kerasnya. Hingga pada akhirnya, Yujong membenjat Mun-guang sebagai ART di rumah itu. Singkat cerita, kini Mun-guang telah digantikan oleh Chung-suk yang tak lain adalah ibu mereka sendiri. Dan akhirnya lengkaplah sudah satu keluarga Kim bekerja di rumah keluarga Park. Dan mereka juga tetap berakting seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain. Suatu hari, keluarga Park berencana akan berkemah dalam rangka merayakan ulang tahun si anak bungsu mereka. Setelah semua keluarga Park pergi untuk berkemah, kini semua keluarga Kim dapat dengan leluasa menikmati seluruh fasilitas mewah dari rumah tersebut. Bahkan mereka juga merayakan keberhasilan mereka itu dengan berpesta sambil minum-minum bersama keluarga mereka di ruang tamu. Mereka juga berhayal jika suatu saat nanti Kiwoo berhasil menikah dengan Daehi, semua kekayaan keluarga Park ini akan jatuh ke tangan mereka.
Di tengah pesta yang mereka lakukan, tiba-tiba bel berbunyi. Semua keluarga merasa takut dan panik jika nanti yang datang adalah keluarga Park dan terbongkarlah sudah semua kelakuan asli mereka. Ternyata setelah dicek, itu adalah Moon Gwang si ART lama. Ia datang kembali karena katanya ada barangnya yang tertinggal di basement rumah tersebut dan ia ingin mengambilnya. Mau tak mau, keluarga Kim akhirnya mengizinkan Moon Gwang untuk masuk ke rumah untuk mengambil barangnya yang tertinggal di basement rumah ini. Setelah menunggu cukup lama, Moon Gwang tak juga kunjung balik dari basement rumah ini. Hingga akhirnya Chung Suk pun masuk ke dalam basement untuk mengeceknya. Setelah dicek, Chung Suk terkejut melihat Moon Gwang yang sedang menorong sebuah lemari besar di sana. Dan secara sembunyi-sembunyi, keluarga Kim yang lain mengikuti ibunya yang pergi mengecek Moon Gwang ke basement. Tak sampai di situ, Chung Suk kembali dibuat terkejut setelah ia melihat ternyata di balik lemari tadi terdapat sebuah ruangan rahasia lagi. Chung Suk kemudian mengikuti Moon Gwang masuk ke dalam sana. Tak henti-hentinya dibuat terkejut, kini Chung Suk melihat ada seseorang pria di ruangan rahasia tersebut. Kemudian Moon Gwang menjelaskan jika pria tersebut adalah suaminya yang bernama Gunsa. Ia tinggal di ruangan rahasia tersebut sudah 4 tahun lamanya, bahkan sebelum keluarga Park tinggal di rumah ini. Moon Gwang juga menjelaskan jika ruangan rahasia ini diperuntukkan jika terjadi serangan dari Korea Utara. Moon Gwang mengetahui jika saat ini keluarga Park sedang berkemah karena ia masih sering SMS-an dengan Dasong. Setelah mendengarkan keterangan dari Moon Gwang, Chung Suk mengancam akan melaporkannya pada pihak kepolisian. Namun, belum sempat melaporkannya, sial bagi keluarga Kim yang sedang mengintip, mereka terpleset dan terjatuh. Dalam kejadian itu, Ki-woo tak sengaja memanggil Kim dengan sebutan ayah. Dan dari sinilah akhirnya Moon Gwang mengetahui semua sandiwara dari keluarga Kim ini. Moon Gwang yang sudah merekam kejadian itu, kini gantian balik mengancam. Ia mengancam akan mengirimkan video kejadian tadi pada keluarga Park. Dan sekarang giliran keluarga Moon Gwang yang bisa menikmati semua kemewahan rumah tersebut. Di saat Moon Gwang sedang lengah, disitulah keluarga Kim mulai melawan dan merebut ponsel milik Moon Gwang. Setelah berhasil mendapatkan ponsel Moon Gwang, tiba-tiba telepon rumah berdering. Ternyata itu dari Yu Jong yang mengabarkan jika mereka tidak jadi berkemah dan dalam beberapa menit lagi akan tiba di rumah. Mendengar hal tersebut, segera mereka mengikat dan membawa Moon Gwang dan suaminya kembali ke basement. Dan keluarga yang lain mulai membereskan kekacauan yang terjadi. Hingga tak berselang lama, keluarga Park telah tiba di rumah. Kemudian, Chung Suk kembali melayani Yu Jong seolah seperti tak pernah terjadi apa-apa. Di sini, Ki Jong bersembunyi di bawah meja, Ki-woo bersembunyi di bawah kasur di kamar Dahi, sedang si ayah masih berada di basement untuk mengurusi Moon Gwang dan suaminya. Dirasa situasi sudah aman, kini si ayah dan Ki-woo keluar dari tempat persembunyiannya. Dan akan mengajak Ki Jong juga untuk keluar dari rumah ini. Belum sempat keluar, datanglah si kecil Dasong yang ingin berkemah di halaman rumah. Mau tak mau, Kim, Ki-woo, dan Ki Jong kembali bersembunyi di bawah meja. Untuk bisa mengawasi anak mereka, akhirnya Yu Jong dan suaminya memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu. Di sini, Tuan Park mengeluhkan tentang bau yang cukup keras dari aroma tubuh Kim, yang membuatnya merasa tak nyaman saat berada di dalam mobil. Ternyata, keluarga Park juga memandang sebelah mata keluarga miskin seperti Kim. Kim yang tadinya sangat menghormati keluarga Park, setelah mendengar perkataan tadi, kini malah menjadi membencinya. Setelah Park dan istrinya tertidur, secara perlahan, Kim, Ki-woo, dan Ki Jong keluar dari meja tersebut. Tapi sial, saat Kim ingin keluar, tiba-tiba Dasong terbangun dan memanggil ayahnya. Jadinya, Kim kembali bersembunyi di bawah meja. Sampai pada akhirnya Dasong dan keluarga Park kembali tertidur, barulah Kim bisa keluar dari bawah meja. Di tengah hujan yang deras, Kim, Ki-woo, dan Ki Jong memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Ternyata letak rumah keluarga Kim tidak begitu jauh dari rumah keluarga Park, dan hanya dengan berjalan kaki saja mereka sudah bisa sampai di sana. Sesampainya di pemukiman mereka, karena hujan yang cukup deras, ditambah lagi letak pemukiman itu yang berada di dataran rendah, menyebabkan terjadinya banjir besar. Melihat hal itu, keluarga Kim segera menuju rumah mereka untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa mereka selamatkan.
Karena hujan semakin deras dan banjir semakin meninggi, akhirnya keluarga Kim memutuskan untuk pergi ke tempat pengungsian. Mereka kini hanya tidur beralaskan lantai dan sangat bertolak belakang dengan mereka yang tadi siang bisa tidur dengan nyaman di rumah mewah milik keluarga Park. Keesokan harinya, keluarga Park ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk anak bungsunya. Yujong mengundang Kijong untuk bisa datang merayakan hari ulang tahun anaknya. Begitu juga dengan Daehee yang mengundang Kiwoo untuk datang ke rumahnya. Sementara Kim kini sedang menemani Yujong untuk berbelanja keperluan pesta. Singkat cerita, kini pesta ulang tahun itu pun sudah berlangsung. Pesta itu dihadiri oleh semua teman-teman dari keluarga Park. Kiwoo yang saat ini sedang berada di kamar Daehee ingin pergi ke ruang rahasia bawah tanah untuk mengakhiri hidup dari suami Moon Gwang. Ia pergi ke ruang bawah tanah itu dengan membawa batu yang pernah diberikan oleh temannya yang bernama Min. Sampai di ruang bawah tanah, ternyata kekuatan Kiwoo tak sebanding dengan kekuatan suami Moon Gwang. Hingga pada akhirnya suami Moon Gwang berhasil melukai Kiwoo hingga membuatnya tak sadarkan diri. Pesta ulang tahun yang awalnya berlangsung meriah kini berubah menjadi mencekam setelah suami Moon Gwang berhasil menusuk Kijong tepat di jantungnya. Melihat anaknya yang bersimbah darah, Chung Suk langsung melakukan perlawanan dan berhasil menusuk suami Moon Gwang itu hingga tewas. Bersamaan dengan itu, Kim yang sedari tadi sudah sangat kesal dengan kelakuan Park, kini tak segan-segan menusuk Park hingga tewas. Dan kemudian ia pun melarikan diri. Setelah beberapa waktu berlalu, ternyata Kiwoo berhasil selamat dari kejadian itu. Tapi di sini ia mengalami sedikit gangguan di kepalanya, yang menyebabkan ia terus saja tertawa. Tapi sayangnya dalam kejadian itu nyawa si cantik Kijong tak dapat diselamatkan. Dan pada akhirnya Chung Suk dan Kiwoo divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan pemalsuan dan penipuan. Namun beruntung mereka tidak ditahan dengan masa percobaan. Waktu demi waktu terus berlalu hingga pemberitaan keluarga Kim pun kini mulai mereda. Dan Kiwoo beberapa kali masih sering memperhatikan rumah mewah tersebut dari perbukitan. Dan pada saat ia memperhatikan rumah mewah itu di malam hari, ia melihat lampu yang berkedap-kedip dari ruang tamu. Karena Kiwoo dulunya pernah ikut pramuka, jadinya dia tahu bahwa itu adalah sebuah tanda Morse. Dengan cepat kemudian ia merekam hal itu dan mulai mencari tahu apa arti dari kode Morse tersebut. Dan ternyata kode Morse itu dibuat oleh ayahnya yaitu Kim. Ayahnya itu saat ini tinggal di ruang rahasia di rumah tersebut. Ayahnya juga mengatakan jika ia dalam keadaan baik-baik saja, dan ia juga telah menguburkan jasad dari Moon Gwang di halaman rumah. Untuk melangsungkan hidup, Kim setiap malam mencuri makanan dari dapur dan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan hal tersebut. Mengetahui hal itu, Kiwoo bertekad untuk bisa menjadi kaya dan mempunyai uang banyak. Hingga suatu saat, ketika Kiwoo sudah menjadi orang kaya, ia bisa membeli rumah mewah itu dan bisa membebaskan ayahnya dari ruang bawah tanah. Tapi ternyata hal itu baru sebatas khayalannya saja, karena kenyataannya ia saat ini masih tinggal di rumah yang kumuh tempat ia dulu tinggal. Dan film pun tamat. Bagaimana teman-teman, menarik kan ceritanya? Sebenarnya keluarga Kim ini adalah keluarga yang sangat cerdas. Hal ini terbukti dari keahlian Kiwoo dalam berbahasa Inggris, keahlian Kijong dalam mengajari dasong, kemampuan dengan cepat Kim dalam mempelajari mobil mewah, dan kemampuan sang ibu dalam mengurusi rumah. Tapi yang masih jadi pertanyaan saya selama menonton film ini adalah batu yang selalu dibawa oleh Kiwoo. Apakah batu itu yang menyebabkan hal buruk ini terjadi pada keluarga Kim? Jika ada teman-teman yang mungkin mengerti, bisa kasih tahu saya di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.